Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Pak Hasan yang pada kesempatan kali ini menyampaikan perihal keutamaan sholat duha. Nah, teman-teman sekalian, sholat yang kita laksanakan sehari-hari ada yang hukumnya wajib atau harus kita laksanakan, dan ada juga yang sunnah, artinya kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Di antara sholat sunnah itu ada yang dinamakan dengan sholat duha. Kita sudah biasa melaksanakannya di sekolah ketika istirahat pertama. Nah, sholat duha ini waktu pelaksanaannya memang pada pagi hari, yaitu ketika matahari terbit sudah agak tinggi, yang mana panasnya sudah mulai terasa, sampai agak siang kalau di waktu dengan jam sekira pukul 6.30 atau jam 7 sampai dengan pukul 11 siang. Nah, seperti yang Pak Hasan mengungkapkan tadi, hukum melaksanakan sholat duha ini adalah sunnah. Tepatnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan. Sunnah sendiri maksudnya adalah jika kita melaksanakan maka kita dapat pahala. Tetapi kalau kita tidak melaksanakannya, kita tidak berdosa. Tidak seperti sholat wajib atau sholat fardu, itu harus kita laksanakan. Kalau kita tinggalkan sholat wajib atau sholat fardu itu, maka kita berdosa. Nah, namun sholat duha ini sangat dianjurkan. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat duha. Setiap pagi beliau melaksanakannya. Nah, adapun cara melaksanakannya seperti halnya sholat sunnah yang lain, bisa yang kita lakukan sehari-hari adalah 2 rakaat. Namun lebih baik juga kalau mau kita tambah 2 rakaat lagi, jadi bisa sampai 4 rakaat, atau mau ditambah sampai 8 rakaat pun itu semakin baik. Nah, teman-teman sekalian, sholat duha ini memiliki manfaat atau hikmah, keutamaan, fadilah yang sangat banyak. Ada beberapa yang akan diungkapkan di sini. Yang pertama, orang yang senantiasa mengerjakan sholat duha akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan. Wah, banyak sekali. Dosa manusia itu kan banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung, apalagi yang kecil-kecil. Ya. Nah, dengan melaksanakan sholat duha itu, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita akan diampuni. Yang kedua, orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha, dia tercatat, dianggap oleh Allah sebagai orang yang gemar bertaubat. Bertaubat artinya memohon ampun kepada Allah. Nah, ini salah satu cara agar kita diterima ampunan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat duha ini. Karena dengan melaksanakan ini kita dianggap sebagai orang yang bertakwa, orang yang selalu memohon ampun kepada Allah. Kemudian orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha ini akan dicukupkan rezekinya oleh Allah SWT sampai pada akhir hari itu. Nah, apabila kita sholat pagi hari ini, sholat duha, maka Allah akan mencukupkan rezeki kita sampai pada akhir hari itu. Nah, maka dari itu laksanakan aja setiap hari agar rezeki kita selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha itu nanti ketika masuk surga, ketika hari kiamat, sudah punya pintu sendiri untuk orang-orang yang gemar melaksanakan sholat duha. Nah, ada pintunya sendiri, ada pintu orang yang suka bersedekah, ada pintu orang yang senang sholat tahajud, ada pintu bagi orang yang taat pada orang tua. Nah, orang yang punya kegemaran sholat duha, maka dia pun memiliki pintu sendiri. Artinya apa? Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti kita mendapatkan surga. Kemudian teman-teman sekalian, sholat duha ini juga sebagai bagian dari sedekah. Ada salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa setiap hari, setiap pagi hari, seluruh anggota tubuh kita ini, sendi-sendi kita ini ada kewajiban bersedekah. Bersedekah memberikan sesuatu kepada makhluk Allah yang lain. Nah, mudahnya sholat duha ini bisa juga nanti dihitung oleh Allah SWT sebagai sedekah harian. Sedekah atas nama bagian-bagian dari tubuh kita. Ya sendi, ya tangan, ya otot, ya urat, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah diantara beberapa hikmah sholat duha. Sekiranya teman-teman sekalian bisa, ya, ketika nanti di rumah melaksanakan sholat duha itu seperti halnya melaksanakan sholat sunnah, ya, seperti halnya melaksanakan sholat subuh itu 2 rakaat. Jadi wudhu dulu, diniatkan untuk melaksanakan sholat duha, niat menggunakan bahasa Arab bisa, ataupun dengan bahasa Indonesia pun bisa. Aku niat sholat sunnah duha lillahi ta'ala, itu juga boleh. Atau dengan bahasa Arab, usolli sunnatat duha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. 2 rakaat pun cukup, ataupun mau ditambah 2 rakaat lagi juga sangat baik. Demikian yang bisa disampaikan oleh Pak Hasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.